Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat, khususnya Bapak Ibu guru peserta BIMTEK Pemanfaatan TIK Kabupaten Kutai Timur. Pada video kali ini saya ingin membagikan tutorial mengenai pembuatan media pembelajaran interaktif berbasis Google Sites yang sebelumnya sudah dibahas dalam kegiatan BIMTEK. Namun barangkali ada Bapak Ibu yang ketinggalan dengan materinya. Mudah-mudahan dengan adanya video tutorial ini dapat menjadi panduan bagi Bapak Ibu guru untuk mengembangkan media pembelajaran interaktif yang sudah dirancang sehingga nantinya dapat menghasilkan sebuah media pembelajaran interaktif yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita mulai. Untuk yang pertama, bagaimana cara kita mengakses Google Sites? Bapak Ibu bisa masuk melalui browser masing-masing. Di sini saya menggunakan Google Chrome ya Bapak Ibu. Silahkan diklik, kemudian kita akan dibawa ke tampilan yang seperti ini. Saya akan menggunakan akun Belajar ID saya ya Bapak Ibu ya. Kurang lebih nanti akan dibawa ke halaman seperti ini. Yang ini kita tutup saja. Nah, Bapak Ibu bisa masuk dengan dua cara ya. Cara yang pertama, Bapak Ibu klik di sini ada akun kita. Nah, kemudian di sampingnya ada tanda titik 9, kita klik saja. Kita pilih di sini ada Google Sites. Yang ini ya Bapak Ibu, jangan terbalik. Kemarin ada beberapa yang slide. Nah, kalau slide nanti berbeda lagi. Kalau ini adalah Google Sites, SITES ya, yang ini yang berwarna biru. Nah, ini tinggal diklik saja, maka kita akan dibawa ke halaman yang seperti ini. Kemudian kita klik tambah. Nah, ini untuk dokumen barunya ya Bapak Ibu. Kita klik tambah. Nah, kira-kira seperti ini tampilan Google Sites. Nah, cara lainnya kalau Bapak Ibu ingin masuk bisa juga melalui Google Drive masing-masing ya Bapak Ibu. Ini saya contohkan cara yang lainnya, yaitu melalui Google Drive. Bapak Ibu buka Google Drive-nya masih dengan akun Belajar ID. Lalu di bagian atas di sini ada tanda tambah new. Nah, Bapak Ibu bisa pilih yang paling bawah. Kalau tidak ada pilihannya di sini, kita pilih more. Kemudian di sini ada Google Sites. Nah, ini juga sama saja ya. Jadi Bapak Ibu bisa pakai cara yang pertama tadi atau bisa juga pakai cara yang kedua. Nah, kita kembali lagi ke sini Bapak Ibu ya. Ini adalah tampilan dari Google Site kita. Di bagian atas di sini ada judul untuk Google Site kita. Karena kita ingin membuat ini menjadi sebuah media pembelajaran interaktif, maka kita ganti dulu judulnya. Kita klik misalnya di sini saya ingin membuat media pembelajaran interaktif IPAS tentang energi. Berarti saya memberi nama MPI IPAS energi. Atau saya boleh tambahi MPI IPAS kelas 4 gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini supaya lebih spesifik. Nah, otomatis di sini akan terganti ya Bapak Ibu ya, MPI IPAS kelas 4 energi. Kemudian di sini ada your page title atau judul dari Google Site yang ingin kita buat. Saya membuat di sini, kita blok dulu. Kita ganti dengan judul sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya, saya ingin mengajarkan tentang materi transformasi energi. Berarti saya beri judul di sini. Transformasi energi di sekitar kita misalnya. Nah, ini adalah judulnya. Bapak Ibu silakan nanti berkreasi. Ini bisa ditarik ke samping. Kemudian bisa kita ganti tulisannya ya kalau kita inginkan. Misalnya saya ingin bentuk tulisan yang lain. Misalnya yang ini saya ingin. Kemudian saya bold. Nah, Bapak Ibu nanti silakan berkreasi masing-masing. Ini untuk halaman utamanya. Kemudian latar belakangnya ini juga bisa kita ganti ya Bapak Ibu. Cara menggantinya, kita klik di bagian image. Nah, di sini ada pilihannya. Bisa Bapak Ibu upload dari file gambar yang Bapak Ibu miliki atau bisa juga
kita pilih select, artinya kita mengambil dari yang sudah disediakan oleh Google. Sebagai contoh, saya ingin mengambil misalnya yang ini ya Bapak Ibu ya. Lalu kita klik, kita pilih select. Nah, itu adalah langkah pertama dalam membuat desain. Selanjutnya, kita akan membuat ini menjadi sebuah media pembelajaran interaktif. Nah, kenapa Google Site ini dipilih ya Bapak Ibu? Karena tampilannya itu sederhana. Bapak Ibu bisa berkreasi, mengeksplorasi Google Site ini sekreatif mungkin. Jadi dalam pembuatan Google Site ini sudah disediakan template-template, tinggal Bapak Ibu pakai saja. Jadi tidak perlu bahkan bisa dilakukan oleh pemula seperti itu ya, tidak perlu pemrograman sendiri dalam membuat website atau Google Site tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membuat menu-menu pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Tujuannya apa? Ketika nanti Google Site ini kita bagikan kepada peserta didik, mereka bisa melakukan pembelajaran secara mandiri, secara berurutan ya Bapak Ibu ya, tidak lompat-lompat dan juga tidak terpecah kemana-mana, harus mencari file di mana-mana. Semuanya sudah ada di Google Site ini, mereka tinggal mengikuti langkah-langkahnya. Jadi kita akan sediakan menu-menu pembelajaran yang bisa diakses oleh peserta didik, baik itu nanti digunakan menggunakan Chromebook atau juga menggunakan gawai peserta didik ketika misalnya dilakukan pembelajaran dari rumah karena Bapak Ibu sedang mengikuti kegiatan pelatihan atau bagaimana, sehingga kita perlu memberikan tugas secara daring. Nah, Google Site ini bisa menjadi salah satu alternatif Bapak Ibu untuk menyelenggarakan pembelajaran dari rumah seperti itu. Nah, di bagian sini Bapak Ibu kita akan bereksplorasi khusus di bagian sini, insert, page, dan theme ya. 3 ini saja yang akan kita mainkan dalam membuat Google Site yang akan kita buat. Nah, yang pertama Bapak Ibu boleh pilih temanya dulu ini. Ada banyak tema yang sudah disediakan, ada simple, kemudian ada model Aristotle ya seperti ini, ada diplomat, vision. Nah, level ini juga tampilan warnanya juga Bapak Ibu bisa variasikan. Mau warna biru boleh, warna pink juga boleh seperti itu ya. Saya coba pakai yang ini, template-nya pakai yang level. Nah, temanya pakai yang level ya, betul. Nah, setelah itu Bapak Ibu kita akan menambahkan menu pembelajaran tadi ya. Nah, caranya adalah Bapak Ibu klik insert. Nah, di bagian sini insert ini ada bermacam-macam Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa eksplorasi sendiri-sendiri. Ada dalam bentuk text box, image ya, embed drive, dan ini tampilannya content block. Di bawah ini juga masih ada Bapak Ibu, silakan scroll apa saja yang bisa di-insert atau ditambahkan atau disisipkan ke dalam media pembelajaran interaktif yang kita buat. Nah, mula-mula saya akan buat yang ini dulu ya Bapak Ibu ya. Saya pilih yang content block yang paling banyak ini isinya, karena saya akan membuat menu pembelajaran seperti itu. Nah, sekarang sudah tampil ada 4 menu di sini. Yang pertama saya beri nama home ya Bapak Ibu, atau rumah seperti itu. Jadi halaman utamanya. Kemudian saya juga ingin menambahkan menu tujuan. Lalu ada materi. Kemudian video mungkin ya. Video. Nah, ini masih kurang menurut saya Bapak Ibu. Jadi saya akan tambahkan lagi. Oke, misalnya saya tambah lagi dengan game. Kemudian yang terakhir quiz seperti itu. Jadi saya perlu 6 menu pembelajaran, akan membuat 6 menu pembelajaran ya Bapak Ibu. Jadi yang sisanya ini akan saya hapus saja. Caranya diklik lalu kita pilih yang delete group. Nah, kira-kira seperti ini ya Bapak Ibu ya. Saran saya sih kalau membuat menu pembelajaran kalau bisa jumlahnya genap. Jadi supaya nanti presisi antara kanan kirinya itu bagus gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak jaraknya itu ideal.
Nah, ini bisa kita naikkan ke atas ya Bapak Ibu supaya ini jadi satu baris seperti itu. Caranya yang ini boleh kita kecilkan. Misalnya seberapa ya? Kita coba dulu segini. Kita klik sampai ada tanda panah. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kita paskan dua-dua. Nah, ini kita geser. Cara yang sama juga. Ini kita kecilkan. Kemudian kita geser. Kalau untuk menggeser, pastikan kita sampai muncul tanda panah 4 ini ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Lakukan hal yang sama untuk menu yang lainnya. Yang ini kita akan naikkan ya. Lalu kita kecilkan juga. Oke, besarnya kita samakan ya Bapak Ibu, tadi ini agak kebesaran, kita kecilkan lagi supaya tampilannya bagus. Dan yang terakhir ini kita naikkan juga. Nah, ini sudah jadi 6 menu pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita akan tambahkan gambar supaya menu-menu ini terlihat menarik. Kebetulan saya sudah menyiapkan untuk gambar-gambar ikonnya. Bapak Ibu nanti juga bisa berkreasi menggunakan gambar Bapak Ibu masing-masing ya. Yang pertama tanda tambah, kemudian kita klik upload. Nah, saya sudah siapkan di sini yaitu di bahan MPI seperti itu ya. Yang pertama adalah home. Kita tambahkan. Lalu yang tujuan kita ulangi juga cara yang sama. Nah, kemudian ada lagi materi. Saya pilih yang ini. Kemudian video. Kuis. Kita lengkapi semua ya Bapak Ibu ya. Kuis. Oh, saya pakai yang ini, assessment. Dan yang terakhir game. Oke, ini saya ingin mengubah posisi ini ya Bapak Ibu ya. Jadi posisi game ini akan saya pindah ke sebelah sini. Kemudian posisi kuisnya akan saya geser ke sini. Oh, rupanya terus gabung. Bapak Ibu kalau misalkan ada kendala, silahkan di ini saja ya, klik tanda panah undo. Nah, itu bisa membatalkan perintah yang sebelumnya. Saya mau menggeser kuisnya, saya taruh di paling terakhir. Nah, kira-kira seperti ini ya Bapak Ibu tampilan untuk MPI kita. Selanjutnya di bagian bawah kita akan tambahkan footer. Footer ini boleh kita isi dengan identitas kita sebagai pembuat dari media pembelajaran interaktif ini. Contohnya saya tulis di sini ya, dibuat oleh Winda Nur Andini, asal instansinya misalnya SD Negeri 004 Teluk Pandan. Kemudian tahunnya tahun 2023. Seperti ini juga boleh Bapak Ibu. Kemudian kita sesuaikan dengan teksnya. Teksnya mau bentuk seperti apa, bisa kita kreativitaskan masing-masing. Posisinya misalnya mau di tengah juga bisa. Nah, seperti ini. Kemudian hurufnya akan saya perbesar sedikit. Terlalu besar, boleh dikecilkan lagi. Nah, kemudian bagian bawah juga bisa kita ganti sectionnya ya, atau bagiannya kita ganti tipenya. Boleh pakai style 3, style berapa.
Ya, ini adalah tampilan halaman utama kita ya Bapak Ibu ya. Di sini sudah ada judul dan ada 6 menu. Selanjutnya kita akan membuat halaman demi halaman Bapak Ibu untuk diakses oleh peserta didik kita. Bapak Ibu bisa menambahkannya dengan cara kita klik yang bagian sini, page atau halaman ya. Sudah ada halaman home. Halaman home ini pasti ada, yaitu halaman utama ini. Sekarang kita akan menambahkan halaman baru sesuai dengan menu pembelajaran yang sudah kita rancang tadi di halaman utama. Jadi di sini ada 6 halaman ya Bapak Ibu ya. Sudah ada 1 home, berarti kita tinggal menambahkan 5 halaman lagi. Caranya Bapak Ibu klik tanda tambah, kemudian kita pilih yang new page atau halaman baru. Kita beri nama misalnya tujuan. Kemudian kita klik down. Kita tambah lagi. Setelah tujuan ada materi. Kita klik down. Kemudian ada lagi tujuan materi video. Ya, seperti ini. Lalu ada game. Dan yang terakhir kuis. Ya, kita cek kembali Bapak Ibu ya. Kita klik yang home. Nah, apakah sudah sama antara yang atas dengan yang bawah ini ya? Ada home, tujuan, kemudian materi, video, game, dan kuis. Berarti sudah semua halamannya. Bapak Ibu kalau misalkan masih kurang ingin menambahkan halaman baru, silahkan, boleh-boleh saja. Selanjutnya Bapak Ibu kita akan mengisi setiap halaman demi halaman. Halaman home sudah kita isi dengan menu-menu pembelajaran. Sekarang halaman yang berikutnya, halaman tujuan Bapak Ibu. Tujuan di sini adalah tujuan pembelajaran. Misalnya kita mau menampilkan apa di halaman ini. Misalnya di halaman tujuan saya ingin menampilkan dalam bentuk teks. Maka saya klik insert, lalu saya pilih text box. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Saya pilih text box. Nah, kita masukkan di sini apa yang ingin kita tulis tentang tujuan ini. Nah, di sini saya sudah membuat rancangan seperti itu ya Bapak Ibu untuk di-upload di media pembelajaran interaktifnya. Sini sudah saya siapkan materi transformasi energi. Nah, Bapak Ibu juga bisa ambil tujuannya dari modul ajar yang sudah Bapak Ibu buat ya, nanti tinggal dipindahkan. Jadi saya tinggal copy saja supaya lebih praktis. Saya copy, kemudian saya pindahkan ke sini. Nah, tujuan pembelajaran. Ini bisa kita enter ya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi tujuan pembelajarannya peserta didik dapat menjelaskan pengertian energi. Peserta didik dapat mengidentifikasi sumber-sumber energi. Peserta didik dapat mengidentifikasi ragam transformasi energi pada kehidupan sehari-hari. Oke, ini sudah ya Bapak Ibu ya, tujuannya ada 3. Kemudian di sini saya ingin menambahkan tombol navigasi Bapak Ibu supaya peserta didik bisa lompat apakah dia mau kembali ke halaman sebelumnya atau ke halaman selanjutnya. Nah, caranya Bapak Ibu insert lagi. Kemudian pilih yang di sini button ya atau tombol. Nah, nama tombolnya misalnya kita beri nama kembali ke halaman utama. Kemudian linknya kita tambahkan. Linknya tinggal diklik saja, Bapak Ibu pilih halaman yang mana yang akan dilinkkan. Karena ini kembali ke halaman utama, jadi saya pilih yang home. Lalu kita klik insert. Nah, kira-kira seperti ini ya Bapak Ibu. Ini bisa kita perpanjang, misalnya segini ukurannya. Ya. Lalu ada lagi button 1, saya mau taruh di sebelah kanan untuk peserta didik bisa mengakses ke halaman berikutnya. Jadi caranya sama, saya klik button, kemudian saya beri nama di sini, lanjut ke halaman berikutnya.
Linknya jangan lupa dimasukkan. Setelah tujuan berarti harapannya peserta didik dapat mengakses materi. Jadi saya klik materi, insert. Ini kita pindahkan ke atas supaya sejajar. Kemudian kita panjangkan ukurannya. Nah, supaya sama ukurannya kira-kira seperti ini. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti bisa diakses oleh peserta didik ketika dia mau kembali, maka dia akan mengklik button yang ini. Kalau ingin lanjut, dia akan klik yang button sebelah ini. Baik, ini adalah tujuan ya Bapak Ibu. Sekarang kita mengisi di bagian materi. Caranya hampir sama dengan yang tadi ya Bapak Ibu ya. Materi misalnya Bapak Ibu sudah punya file dalam bentuk PDF ya. Bapak Ibu bisa upload dengan cara klik yang ini, yang drive. Jadi materinya Bapak Ibu upload dulu ke drive. Misalnya tadi ya, ada materi dalam bentuk PDF atau dalam bentuk Word. Bapak Ibu upload dulu di Google Drive-nya. Nanti setelah itu baru di Google Site-nya ini tinggal Bapak Ibu klik yang drive. Seperti itu. Nah, saya di sini ingin menambahkan materi ini tidak dalam bentuk PDF ataupun Word ya. Kalau kita upload di Google Drive nanti akan menjadi Google Doc. Tapi saya ingin dalam bentuk tulisan saja. Jadi saya akan membuat kira-kira tampilannya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Saya pilih yang content block ini. Nah, kemudian saya beri judul di sini. Misalnya transformasi energi di sekitar kita. Di sini ada tanda tambah, kita akan tambahkan gambar yang sesuai dengan materi kita ya Bapak Ibu ya. Saya sudah siapkan di sini untuk gambarnya. Oke. Rupanya masih tersembunyi ini filenya. Oke, karena gambarnya tidak ketemu, mungkin ini dihapus saja ya Bapak Ibu ya. Saya pilih yang ini saja, langsung dalam bentuk teks saja. Nah, ini bisa kita sesuaikan panjang pendeknya ya Bapak Ibu ya. Contohnya seperti ini. Yang pertama saya mau tambahkan materi yang ini, pengertian energi. Kita copy, kita pastekan di sini. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Yang bagian subjudulnya boleh kita bold. Lalu tambahkan lagi sesuai dengan ringkasan materi yang sudah kita buat. Kita copy, kita pastekan lagi. Nah, ini. Kalau kita sudah punya bahannya, mudah untuk kita tinggal memasukkan saja ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut saja sampai materinya tercopy semuanya. Oke. Matahari, kemudian yang kedua air, yang ketiga angin. Masih ada di bagian bawahnya. Ya, yang keempat makanan. Oke. Cukup untuk sumber energi primer, tambah lagi text box baru. Sumber energi sekunder. Kita kembali lagi ke MPI-nya. Bagian subjudulnya kita bold supaya menegaskan seperti itu ya Bapak Ibu, supaya peserta didik juga
mudah nanti untuk mempelajarinya. Lalu terakhir ada transformasi energi. Bapak Ibu nanti kalau misalkan mau menambahkan gambar, tinggal kita klik yang image ini ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk menambahi materi yang sudah disajikan dalam halaman ini. Nah, kira-kira seperti ini Bapak Ibu, materi yang bisa dibaca oleh peserta didik kita. Sekarang kita lanjut ke bagian video. Di video kita bisa menautkan link YouTube seperti itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau sudah punya video boleh ditautkan di sini sesuai dengan materi yang akan dipelajari oleh peserta didik. Tetapi kita juga bisa mengambil video dari orang lain ya, tapi dengan mencantumkan sumbernya. Bapak Ibu klik di sini insert, lalu klik YouTube. Oh, tadi ada yang ketinggalan ya Bapak Ibu, maaf. Di bagian materi buttonnya belum kita tambahkan. Nah, supaya sama kita tambahkan button lagi. Misalnya kembali ke halaman sebelumnya. Linknya adalah halaman sebelumnya, tujuan, insert. Kita perbesar. Nah, terus button satu lagi, lanjut ke halaman berikutnya. Linknya ada di video. Insert. Kita pindahkan. Kita perbesar ukurannya. Yang ini juga. Ya, kira-kira seperti ini ya Bapak Ibu ya. Lalu kita kembali lagi ke video tadi, ke halaman video. Kita akan tautkan YouTube. Nah, Bapak Ibu bisa cari di sini misalnya materi transformasi energi ya, kita ketikkan IPAS kelas 4 misalnya. Kita search. Nah, misalkan saya pilih yang ini ya Bapak Ibu, yang paling atas. Nah, ini bisa kita masukkan. Nah, nanti akan ada tampilannya seperti ini. Jadi ini yang bisa diakses oleh peserta didik kita. Ini bisa kita perbesar, kita tarik saja. Oke, kira-kira seperti ini ya Bapak Ibu ya. Tampilannya dari halaman video. Kita perbesar dulu. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu sama seperti sebelumnya, kita tambahkan button juga. Kembali ke halaman sebelumnya. Jadi setiap halaman kita beri button ya Bapak Ibu ya. Halaman sebelumnya berarti ini adalah materi. Kemudian satu button lagi untuk lanjut ke halaman selanjutnya berikutnya. Lanjut ke halaman berikutnya. Linknya adalah di game. Insert. Kita pindahkan. Lalu kita geser. Ya. Menu video sudah kita isi, sekarang menu game ya Bapak Ibu ya, atau permainan. Nah, untuk permainan ini saya ingin menambahkan
game yang saya buat dari Word Wall. Bapak Ibu boleh nanti membuka tab baru. Kita masukkan di sini, kita ketikkan Word Wall, WORDWALL. Nah, ini yang paling atas, kita klik. Kebetulan Bapak Ibu di sini saya sudah login ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu belum pernah membuat, nanti di sini ada tampilannya Bapak Ibu diminta mendaftar ya. Sign up, Bapak Ibu klik saja sign up kalau ingin mendaftar pertama kali. Tapi kalau Bapak Ibu sudah punya akun, Bapak Ibu tinggal login menggunakan akun yang sudah pernah didaftarkan. Saya di sini kebetulan sudah punya akun, jadi saya tidak perlu mendaftar lagi. Nanti Bapak Ibu akan dihadapkan pada tampilan seperti ini. My Activities. Kita tambahkan new folder. Oh, maaf ya. Kita tambahkan Create Activity yang bagian biru. Nah, kita akan membuat sebuah permainan. Di sini ada beberapa template ya Bapak Ibu yang bisa dipilih. Bapak Ibu ingin pakai yang mana? Sebagai contoh, saya ingin yang matching pairs misalnya ya. Atau bisa juga teka-teki silang atau game show. Bapak Ibu silahkan nanti berkreasi masing-masing. Misalnya saya ingin membuat kuis yang mana ya? Misalnya yang ini saja, matching pairs. Nah, kita tambahkan di sini. Misalnya di sini ya, pasangan gambar. Nah, pasangan gambar ini anak-anak nanti akan memasangkan gambar transformasi energi yang sesuai Bapak Ibu. Jadi saya akan upload gambar di sini. Saya klik untuk gambarnya. Klik upload. Kemudian kita cari bahan gambarnya. Contohnya di sini. Nah, saya punya beberapa gambar, misalnya blender. Lalu tambah lagi. Nanti Bapak Ibu boleh berkreasi masing-masing ya untuk jenis permainannya. Jadi di sini anak-anak nanti akan memasangkan transformasi energi yang sesuai. Pakai energi cahaya, energi gerak, energi panas, dan sebagainya. Kemudian saya klik done. Kalau udah cukup ya, kita done. Nah, ini adalah preview untuk permainannya ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa kartu yang diacak, jadi mereka akan memasangkan dengan yang sesuai. Setrika, nah ini tidak sesuai, berarti bukan pasangannya. Mereka akan mencari sampai sesuai. Oh, ini setrika pasangannya dengan ini misalnya. Nah, di sini ada settingannya ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh pilih temanya apa. Boleh tema tentang musim semi, maka dia tampilannya akan berubah. Silakan nanti Bapak Ibu berkreasi masing-masing. Nah, ini tampilannya menjadi tampilan musim semi. Kalau sudah, Bapak Ibu nanti klik bagian bawah ini ada tulisannya embed. Nah, kita klik embed, lalu kita copy kode yang ada ini. Copy, kita kembali ke MPI kita. Kita klik insert, ini kita geser ke atas, kita pilih embed Bapak Ibu. Kemudian pilih yang bagian embed kode, kita pastekan kode yang tadi, kemudian next. Kita tunggu sebentar sampai tampilannya muncul. Kalau sudah, klik insert. Nah,
Kira-kira seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nanti adalah game atau permainan yang akan dimainkan oleh anak-anak. Bapak Ibu kalau mau menambahkan lagi bisa juga, nanti silahkan dibuat lagi gamenya. Kita buat beberapa game seperti itu supaya anak-anak merasa senang, ada variasi dalam kegiatan pembelajaran. Kalau sudah, kita berikan button lagi ya Bapak Ibu ya. Kembali ke halaman sebelumnya. Berarti linknya adalah di video, insert, kita geser lagi. Kemudian kita tambah satu button lagi. Kita klik linknya ke quiz, insert. Nah, kita geser, kita pindahkan lagi ke atas. Kita tarik. Ya, berarti untuk halaman game sudah terisi. Sekarang yang terakhir adalah halaman kuis ya Bapak Ibu. Halaman kuis, saya ingin membuat kuis di Google Form misalnya ya Bapak Ibu ya, supaya nanti hasilnya bisa kita lihat sejauh mana kemampuan anak-anak dalam memahami materi yang tersedia di Google Site ini, di media pembelajaran interaktif ini. Jadi Bapak Ibu bisa tambahkan. Kita buat dulu untuk Google Form-nya. Kita klik mulai menggunakan Drive bisa, atau juga bisa langsung formulir ya Bapak Ibu ya. Kita tambahkan form. Kita ganti judulnya. Saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa ya untuk membuat kuis di Google Form ini. Kuis IPAS Energi misalnya. Kita beri nama. Nah, kemudian untuk yang pertama kita tambahkan dulu nama supaya anak-anak nanti bisa mengisi siapa namanya. Jangan lupa diaktifkan ya Bapak Ibu ya untuk tanda wajib menjawabnya. Ada yang tidak perlu kita hapus. Nah, untuk settingannya jangan lupa dijadikan kuis ya Bapak Ibu. Make the quiz, kemudian untuk jawabannya responnya boleh kita buka saja responnya, jadi tidak hanya terbatas dari akun Belajar ID, tapi akun dari domain lain juga bisa mengakses ya. Kalau sudah, kita kembali ke pertanyaan. Kebetulan Bapak Ibu di sini saya sudah menyiapkan untuk pertanyaannya, jadi tinggal kita kopikan saja ya Bapak Ibu. Sudah saya siapkan untuk pertanyaan. Misalnya kita buat saja pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda ya Bapak Ibu ya. Jadi ini hanya contoh saja. Kita copy. Nah, kemudian optionnya juga kita masukkan ya. Lalu answer key-nya, misalnya kita beli skor 20. Saya ingin membuat 5 soal saja misalnya ya. Nanti Bapak Ibu silahkan bisa diedit sendiri untuk Google Form-nya. Oke, dan tambahkan lagi pertanyaan baru. Di sini kita
kita tambahkan kunci jawabannya, skornya berapa, jawabannya, lalu baik, misalnya cukup 2 dulu ya Bapak Ibu ya, supaya ini jadi singkat, tidak terlalu panjang videonya. Nah, nanti sambil kita edit lagi untuk Google Form-nya. Kalau sudah jadi Bapak Ibu tinggal kita klik send. Kemudian kita klik yang gambar rantai. Nah, linknya ini yang akan kita copy. Boleh kita shorten dulu juga tidak apa-apa. Copy, kita kembali ke MPI punya kita tadi. Nah, insert, masukkan di bagian embed, atau bisa juga di bagian bawah. Ini ada form ya Bapak Ibu ya, bebas boleh pakai yang atas atau yang bawah. Nah, kita kopikan linknya yang tadi, kemudian kita insert. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini Bapak Ibu. Nanti peserta didik mereka tinggal mengakses ini dan menjawab sesuai dengan pilihan jawaban mereka. Yang terakhir, kita tambahkan lagi button ya Bapak Ibu ya. Kembali ke halaman sebelumnya. Berarti linknya adalah di game. Kemudian satu button lagi. Karena sudah habis ya Bapak Ibu untuk halamannya, berarti boleh kita klik kembali ke halaman utama. Karena ini adalah halaman terakhir. Berarti kita masuk home, insert. Kita pindahkan ke samping. Kita geser. Nah, kira-kira seperti ini ya Bapak Ibu ya tampilannya. Jadi setiap halaman sudah kita isi, halaman home, tujuan, materi, video, game, dan juga kuisnya. Semuanya sudah terisi. Sekarang kita akan melingkan ya. Jadi bagian atas ini akan kita hapus Bapak Ibu, supaya peserta didik nanti mengaksesnya tinggal mengklik yang ada di menu pembelajaran. Jadi tidak double, hanya salah satu saja. Tidak ada double seperti ini ya, ada yang di atas dan ada yang di bawah. Jadi yang bagian atas ini akan kita hilangkan Bapak Ibu. Tapi sebelum kita hilangkan, ini kita linkkan terlebih dahulu. Bapak Ibu klik di gambarnya. Nah, ini kita insert link. Linknya mau kemana? Karena ini home, berarti tidak ada linknya ya, tidak usah kita beri link. Langsung di tujuan saja, kita klik sampai muncul tanda rantai, kita linkkan dengan tujuan. Lalu apply. Yang ini juga sama, kita linkkan dengan materi. Jangan lupa di apply. Terus video juga kita linkkan dengan video. Lalu di apply. Yang game ini juga kita linkkan. Maaf. Ini kita linkkan dengan kuis. Caranya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah tinggal kita preview Bapak Ibu, kita cek. Nah, tampilannya seperti ini. Kita cek apakah setiap tombol navigasinya ini sudah berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau sudah tidak ada masalah, berarti kita tinggal menghilangkan tanda yang di atas ya Bapak Ibu. Kita close dulu untuk previewnya. Nah, bagian atas ini akan kita sembunyikan supaya peserta didik cukup mengakses
tombol yang ada di bawah saja. Jadi caranya bagian page, kita klik yang bagian tujuan ini, kita klik tanda titik 3 lalu hide from navigation. Lakukan untuk semua halaman ya Bapak Ibu ya. Hide from navigation, jadi dia akan disembunyikan. Nah, sehingga tampilannya yang di bagian atas ini akan hilang. Jadi peserta didik cukup mengakses di bagian ini saja. Nah, ini berarti MPI kita sudah selesai ya Bapak Ibu, tinggal kita publish atau kita publikasikan. Bapak Ibu klik publish. Kemudian kita beri nama untuk site kita. Sebagai contoh di sini sudah disediakan oleh Google Site-nya, namanya adalah MPI IPAS kelas 4 Energi. Lalu saya manage di sini untuk siapa yang bisa melihat site ini. Saya pilih semua dari domain ya Bapak Ibu, tidak hanya dari domain belajar ID saja, tapi saya ingin semuanya bisa melihat. Jadi saya pilih yang anyone with the link. Kita tunggu sebentar, kemudian kita klik done. Lalu kita klik publish. Ya, ada keterangan di sini Bapak Ibu ya, your site has been published successfully. Berarti ini website kita atau Google Site kita sudah terpublish. Nah, Bapak Ibu, nanti ketika di tengah perjalanan misalnya menemukan ide-ide baru, ingin menambah tampilan dari Google Site yang sudah kita buat, ini juga bisa tetap kita edit ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti silahkan melakukan edit lagi. Misalnya mau menambahi gamenya mau ditambah jadi 4 atau videonya mau ditambah lagi, itu bisa tetap kita lakukan Bapak Ibu. Misalnya jadi nanti di videonya kita tambah lagi misalnya dengan video yang lainnya, tetapi jangan lupa setiap kali Bapak Ibu selesai mengedit untuk dipublish ulang ya, untuk dipublish ulang. Sebagai contoh misalnya di sini video saya ingin menambahkan lagi dengan video yang lainnya. Contohnya ya, saya klik di sini YouTube lagi karena saya mau menambahkan video lagi setelah saya publish. Transformasi energi misalnya masih sama. Kita cari. Nah, tadi saya sudah menambahkan yang ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya ingin menambahkan yang lainnya lagi. Misalnya yang bagian ini. Saya pilih select misalnya. Saya perbesar juga. Ini contoh seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini perubahannya jangan lupa kita publish ulang lagi. Nah, di sini ada keterangan nanti Bapak Ibu apa yang sudah berubah. Yang berubah adalah di update video. Nah, kita klik saja lalu kita publish ulang. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Google Site ini fleksibel sekali. Kapan saja kita ingin memperbaiki, kita bisa lakukan. Ya, mungkin itu Bapak Ibu untuk pembuatan media pembelajaran berbasis Google Site. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nanti link inilah yang akan kita bagikan kepada peserta didik untuk diakses ya. Jadi https sitesgoogle.com dan seterusnya. Ini yang akan kita copy lalu dibagikan kepada peserta didik. Bapak Ibu juga bisa mengupload media pembelajaran yang sudah Bapak Ibu buat ini ke PMM atau Platform Merdeka Mengajar sebagai bukti karya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu klik copy link. Kemudian kita akan upload ke bukti karya di Platform Merdeka Mengajar. Nah, kita buka Platform Merdeka Mengajar. Di sini kita pilih bukti karya Bapak Ibu ya. Lalu kita pilih tambah karya ke karya saya.
Misalnya Bapak Ibu ingin menambahkannya dalam bentuk bahan ajar, berarti kita klik kategori bahan ajar. Nah, di sini ada dua pilihan Bapak Ibu. Pilihannya hanya dalam bentuk video atau dokumen. Kita pilih yang dokumen. Nah, jadi dokumennya nanti akan kita tambahkan ke sini Bapak Ibu. Tapi kita kan belum punya dokumennya. Yang kita punya di ini tadi di Google Site ini hanya berupa linknya. Jadi Bapak Ibu siapkan dulu dokumen untuk bisa kita upload di PMM. Sebagai contoh, saya misalnya membuat dokumennya di Canva Bapak Ibu ya, supaya tampilannya lebih bagus. Ini contoh yang sudah saya buat. Seperti ini. Nah, Bapak Ibu boleh membuat dari dokumen yang lain, misalnya Word atau juga PowerPoint juga boleh. Nanti tinggal di PDF kan Bapak Ibu. Nah, di sini saya beri judul misalnya media pembelajaran interaktif berbasis Google Slide. Nah, kemudian ini contoh yang lama ya Bapak Ibu ya. Ini adalah tampilan dari MPI saya. Saya buka dulu. Kemudian ini saya screenshot seperti itu. Saya screenshot. Kemudian kopikan ke Canva yang sudah kita buat tadi. Oh, sebentar, diulangi lagi. Saya screenshot dulu untuk tampilannya. Boleh pakai snipping tool ya Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira seperti ini. Kemudian kita tempelkan di sini di Canva kita. Nah, supaya terlihat bagaimana tampilan media pembelajaran yang akan kita buat. Nah, kita beri identitas, misalnya mata pelajaran, fase, dan juga materinya, penyusunnya siapa, tujuannya, dan yang terakhir panduannya untuk mengakses media pembelajaran tersebut. Jadi di sini klik link berikut atau scan QR code. Nah, ini QR code-nya masih belum sesuai, saya hapus dulu. Nah, ini link MPI-nya tadi kita tautkan di sini yang sudah kita copy tadi ya. Saya ulangi lagi. Link yang dari MPI kita copy, kita taruh di Canva supaya bisa diakses oleh siapapun, baik itu guru-guru dari Indonesia ya, guru-guru se-Indonesia. Nah, ini adalah linknya yang sudah kita kopikan. Bapak Ibu kalau mau menambahkan barcode juga sangat bisa sekali. Tinggal kita buat barcode-nya. Boleh Bapak Ibu buka jendela baru. Kita klik di sini QR generator. Kita klik. Nah, Bapak Ibu tempelkan atau pastekan untuk Google Site kita. Nah, ini sudah jadi ya untuk QR code-nya. Sudah dibuatkan. Nah, sekarang tinggal kita download Bapak Ibu. Ada download JPG. Oke, sementara mendownload. Kita tunggu dulu. Sudah terdownload ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita kembali ke Canva-nya. Kita pastekan yang tadi. Hasil downloadan QR code-nya. Ini adalah hasilnya. Boleh kita buka dulu. Bapak Ibu kalau mau yakin ini juga bisa di-scan dulu ya dengan menggunakan gawainya apakah sudah masuk atau belum ke MPI kita. Kita copy.
masuk ke Canva untuk dokumen kita. Seperti ini. Kita geser, kita letakkan di sini supaya bisa di-scan oleh peserta didik maupun guru-guru lainnya. Kalau sudah, ini dokumennya akan saya download dalam bentuk PDF ya Bapak Ibu ya, karena tadi yang di PMM mintanya dalam bentuk PDF atau video. Jadi saya pilih PDF, saya pilih yang halaman 1 saja. Selesai, kita unduh, kita tunggu dulu, kita kembali ke tadi tambah karya ya Bapak Ibu ya, sudah terdownload. Kita akan masukkan dokumen MPI kita. Nah ini adalah dokumennya, kita open. Nah ini sudah masuk ya Bapak Ibu ya, tampilan media pembelajaran kita. Kemudian kita unggah. Nah, kita beri judul Bapak Ibu, misalnya MPI IPAS fase B kelas 4. Transformasi energi di sekitar kita. Kemudian boleh kita tambahkan deskripsi. Deskripsinya Bapak Ibu boleh kreasikan masing-masing. Ini merupakan media pembelajaran interaktif berbasis Google Site misalnya. Contoh ya Bapak Ibu ya, kita sederhana saja. Kemudian kita klik lanjut. Kita pilih jenjang SD. Kita pilih kelas 4. Kemudian mata pelajarannya boleh kita ketikkan IPAS seperti itu. Kemudian jenis bahan ajarnya boleh kita klik referensi materi. Kalau sudah, kita klik centang, lalu kita pilih terbitkan. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ini karya kita sudah berhasil diterbitkan. Kalau Bapak Ibu mau membagikan karya, boleh disalin linknya. Nah, kita lihat ini adalah yang sudah kita tautkan di PMM kita ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti ini yang akan diakses oleh peserta didik ataupun guru-guru lainnya. Ya Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat saya bagikan tentang tutorial pembuatan media pembelajaran interaktif berbasis Google Sites. Mohon maaf jika ada kekurangan dan juga penjelasan yang kurang dipahami, bertele-tele seperti itu karena videonya ini saya lihat cukup panjang. Mudah-mudahan sedikit yang saya bagikan ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih, tetap semangat Bapak Ibu mencoba membuat media pembelajaran interaktifnya. Dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.